Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah Al-Mamadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Adapun anggotanya saya sendiri, Fikri Ahmad Gunawan, dan teman saya yang bernama Febri Citrasari. Langsung saja, makalah kami ini adalah tentang sikap kerja, kinerja, kepuasan, dan profesi kerja. Bagaimanakah implikasi sikap kerja itu, kinerja, kepuasan, dan profesi kerja? Jangan kemana-mana, tetap simak penjelasan kami. Pertama adalah sikap kerja. Apa itu sikap kerja? Mungkin teman-teman kalian sudah mengetahui sikap kerja itu bagaimana dan bagaimana kita harus menerapkan untuk kemajuan organisasi yang kita dipandang seolah menjadi patokan pertama. Bagaimana sikap kita menyarukan, memayunkan kepada teman-teman kita, bagaimana kita bisa merangkul. Untuk itu kami akan menjelaskan apakah itu sikap. Nah, pertama, sikap itu adalah keadaan siap mental. Jadi sebelum engkau menduduki apa yang engkau mau, mencalonkan apa yang engkau mau, apa yang engkau inginkan, apapun bentuk jabatan atau bagaimanapun, itu pertama harus siap mental. Nah, siap mental ini harus dipelajari. Dalam apa? Pertama, kita bisa mempelajari dari diskusi seperti yang kita lakukan pada daring ini. Nah, setiap diskusi kita harus mempunyai inisiatif. Bagaimanapun caranya, bagaimana ini, sehingga kita harus berpikir keras, berpikir kritis untuk menyiapkan apa-apa yang kita punya. Kita ini mempunyai bakat tersendiri, tapi terkadang kita ingin memunculkan, tapi masih ada rasa takut. Karena kenapa? Mungkin banyak orang yang menganggap kita pasti salah. Nah, oleh karena itu, bagaimanapun caranya, berusahalah semaksimal mungkin. Bertinggilah dan naiklah tanpa menjatuhkan. Di dalam minta ini kita bisa mempelajari di dalam diskusi, dan juga bisa dipahami, bisa dicari juga di organisasi. Menurut pengalaman dan menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atau reaksi seorang terhadap orang-orang di objek-objek, situasi dengan siapa ia berhubungan. Di dalam diskusi itu kita pasti ada namanya saling memotivasi, saling memberi kritik, memberi saran, mencetuskan suatu ide-ide yang di pikiran kita. Nah, disitulah kita nanti mempunyai kesiapan mental atau kesiapan segalanya. Oleh karena itu, ketika kita tertekan, otak kita akan berfungsi. Di dalam berfungsinya otak, semakin lama apapun permasalahan, ibaratnya seperti gergaji, karena dia tidak pernah diasah. Kan pertama dia enggak wajib, karena dia semakin diasah maka akan semakin tajam. Oleh karena itu, maka kita dilakukan dengan cara berorganisasi, mencari pengalaman, berintimidasi dengan hubungan dengan orang-orang lain. Kita bertanya, sharing lah gitu. Jadi adapun juga fungsi sikap kerja. Pertama, fungsi instrumental, fungsi penyesuaian, atau juga bisa dinamakan fungsi manfaat.
Nah, di dalam fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Sebagaimana soft skillmu diasah untuk dicetuskan, dilontarkan kepada yang aku anggap itu untuk perjuangkan. Adapun kedua adalah fungsi pertahanan ego. Ini merupakan sikap yang diambil oleh seorang demi untuk mempertahankan ego atau akunnya. Bagaimanapun, kalau kita mempunyai prinsip, kita harus menegakkan prinsip tersebut. Kita harus konsisten. Itu. Adapun yang lain adalah fungsi ekspresi nilai. Nah, sikap ini yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Nah, di dalam pembentukan sikap mental, setiap orang itu memiliki sikap mental berbeda-beda. Kamu harus menjadi sosok seseorang diri sendiri, be yourself. Kamu harus memunculkan ide, inisiatif diri, mempunyai prinsip sendiri, berbeda dengan yang lain. Nah, kamu boleh bisa menirukan oleh orang lain, menirukan tokoh-tokoh yang terkenal, boleh silakan. Tapi kamu harus mempunyai prinsip sendiri, karena bagaimanapun seseorang leadership kepemimpinan itu harus mempunyai prinsip sendiri dan harus bertanggung jawab untuk menerima resikonya karena prinsip yang dia keluarkan. Yang terakhir adalah fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman. Jadi ketika kita menjadi seseorang terpandang, kita pasti mempunyai pengalaman. Di dalam berorganisasi, kita bisa membuat apapun, kita bisa mengkoordinir itu dengan pengalaman kita. Jadi pengalaman itu memang butuh. Dan selanjutnya ada juga pengertian kinerja. Pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara dapat diartikan bahwasannya hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, di dalam itu hasil dari pelaksana sesuatu pekerja, baik yang bersifat fisik, mental maupun non fisik non mental, itu kita dapat satukan bersama menjadi suatu implikasi yang bagus di dalam kinerja apapun. Oleh karena itu kita harus totalitas, jadi menyeluruh, pandangan apa kita menyeluruh. Jadi jangan hanya pepatokan dengan satu paradigma. Gitu. Ada juga nama lain dari istilah kinerja dari kata job performance atau actual performance, kinerja atau prestasi nyata yang berkaitan dengan segala aktivitas dalam suatu organisasi kerja. Jadi kinerja itu adalah acting kita, soft skill kita. Nah, soft skill itu adalah action. Nah, di dalam action itu terserah kalian mau kan soft skillnya bagaimanapun, yang penting jangan keluar dari visi dan misi perusahaan Anda. Jadi kita pertama mengasah soft skill, itu penting. Nah, itu akan menjadikan sebuah action. Di dalam action itu kita menunjukkan sebuah sikap, dan di dalam proses sikap itu kita akan mencetuskan, menghasilkan sebuah hasil. Nah, di sebuah hasil itulah kita namanya akhir dari perjuangan, hasil adalah takdir. Nah,
Jadi apa yang engkau kerjakan pada hari ini, itulah pandangan masa depan apa yang engkau lakukan di hari nanti. Itu mungkin hanya sekian sih penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Febri. Nah, di dalam kinerja ini juga mempunyai hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Jadi kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada tujuan masing-masing organisasi dan juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri. Kinerja merupakan kemampuan kerja. Jadi tadi bisa dijelaskan berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan masing-masing. Jadi kita seolah-olah kalau kita memasuki organisasi ini, nah, itu tidak bisa diperbandingkan dengan organisasi yang lain, karena semua itu ada sudut-sudut pandangnya tersendiri, memiliki tujuan tersendiri, prioritas sendiri-sendiri. Kita sebagai seorang pemimpin seumpama ya harus mempunyai prinsip sendiri. Bagaimana caranya? Prinsip kita harus mempunyai berani memutuskan suatu ide bagaimanapun ide yang kita utarakan itu dapat memaksimal mungkin apa yang kita pimpin. Ada pun juga faktor yang mempengaruhi, mungkin saya tidak dapat menjelaskan panjang lebar, akan dilanjutkan kepada Feby. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Trasari. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang pengertian kepuasan kerja. Menurut Siagian, kepuasan kerja merupakan suatu cara pada seorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, tentang pekerjaannya. Menurut Handoko, kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerja karyawan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang di mana terdapat kesesuaian antara harapan karyawan dengan hasil yang mereka terima atas pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh upah, gaya kepemimpinan, supervisor, rekan kerja, kesempatan promosi, kebijaksanaan, dan prosedur serta kondisi kerja. Apabila manajemen mampu memberikan kepuasan kerja bagi para anggota organisasi, hal ini menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan, yang pertama gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. Yang kedua, pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. Yang ketiga, rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang keempat, atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan bagi seseorang atau menyenangkan, dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang kelima, promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Seorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk naik jabatan atau tidak. Kenaikan jabatan kurang terbuka atau terbuka. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. Yang keenam, lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis. Selanjutnya, saya membahas pembahasan tentang pengertian prestasi kerja.
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Menurut Hasibuan, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang karyawan. Semakin tinggi angka untuk ketiga faktor ini, semakin besar prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Menurut Mangkunegara mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi, yaitu yang pertama, faktor kemampuan. Secara psikologis, kemampuan pegawai sendiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata 110-120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Yang kedua, faktor motivasi dari sikap attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja. Adapun indikator prestasi kerja menurut Sutrisno sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerja tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Yang kedua, pengetahuan pekerjaan, tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja. Yang ketiga, inisiatif, tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul. Yang keempat, kecekatan mental, tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan menyelesaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada. Yang kelima, sikap, tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Yang keenam, disiplin waktu dan absensi, tingkat ketepatan waktu dan kehadiran, metode penilaian prestasi kerja. Yang dimaksud dengan sistem penilaian kerja ialah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai di mana terdapat berbagai faktor, yaitu yang pertama, yang dinilai adalah manusia yang di samping memiliki kemampuan tertentu juga tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolak ukur tertentu yang realistik, berkaitan langsung dengan tugas seseorang, serta kriteria yang ditetapkan dan diterapkan secara objektif. Yang ketiga, hasil penilaian yang dilakukan secara berkala itu terdokumentasi dengan rapi dan dalam arsip kepegawaian setiap orang sehingga tidak ada informasi yang hilang, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil mengenai mutasi pegawai, baik dalam arti promosi, alih tugas maupun dalam pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.